Istilah pemungut cukai kerap muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sebanyak 21 ayat menulis tentangnya. Lalu mengapa kehadirannya menjadi kontroversi bagi masyarakat Yahudi? Adakah yang salah dengan pekerjaan tersebut? Dan tokoh Alkitab mana saja yang hidupnya terkait dengan pemungut cukai? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Alkitab menyarankan membayar pajak. Dikutip dari website pajakku.com, mengatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Hal ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perkembangan ekonomi negara. Alkitab pun memberikan gambaran mengenai aktivitas pajak di tengah bangsa Yahudi. Beberapa ayat menulis agar orang Yahudi memberikan pajak pada pemerintah. Salah satu di antaranya terdapat dalam Matius 22 ayat 17-21. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan, "Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ayat 17 dan 21. Selain itu, beberapa ayat lainnya juga menyarankan untuk membayar pajak, di antaranya Roma 13 ayat 7, Lukas 20 ayat 24, dan Markus 12 ayat 17. Pemungut cukai merupakan jenis pekerjaan. Pajak merupakan salah satu pemasukan penting bagi pemerintahan Romawi. Berbicara mengenai pajak dalam Alkitab tidak bisa dipisahkan dari pemungut cukai. Pemungut cukai merupakan orang-orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi di Palestina sekitar abad pertama. Dengan demikian, pemungut cukai adalah petugas pajak dan merupakan salah satu jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi waktu itu. Seorang pemungut cukai bukanlah orang sembarangan. Mereka harus memiliki keahlian jika ingin duduk dalam posisi tersebut. Mereka harus memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang, baik pejabat pemerintahan maupun rakyat biasa. Pemungut cukai berasal dari masyarakat biasa dan bukan pejabat yang masuk dalam struktur pemerintah Romawi. Karena mereka berasal dari masyarakat, maka mereka dituntut untuk tidak terlalu menindas rakyat sendiri, sekaligus menghindar dari pejabat pemerintah yang korup. Profesi yang dibenci orang Yahudi. Kewajiban masyarakat Yahudi dalam membayar pajak kepada pemerintah asing bukanlah hal baru. Kegiatan ini sudah ada sejak pemerintahan Babel dan zaman Persia. Ezra 4 ayat 13, 20, Ezra 7 ayat 24. Meskipun profesi pemungut cukai memiliki banyak keahlian dan berasal dari orang-orang Yahudi, namun para pemungut cukai tetap dianggap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Yahudi, apalagi jika pemungut cukai terlalu berlebihan dalam menarik pajak yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Setidaknya ada 3 hal yang membuat para pemungut cukai dibenci oleh orang Yahudi. Yang pertama, ditariknya pajak dibenci oleh rakyat sebab memberatkan mereka. Kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintah Romawi yang dianggap musuh oleh rakyat Yahudi. Sikap kebencian itu semakin dipertajam lagi dengan pandangan negatif orang-orang Yahudi bahwa pemungut cukai adalah antek dari penjajah Romawi. Ketiga, cara yang digunakan para pemungut cukai untuk menarik pajak sangat kejam dan tidak adil. Karena itulah para pemungut cukai dikatakan sebagai orang berdosa. Dalam beberapa bagian kitab Injil juga menuliskan bahwa masyarakat Yahudi memiliki pandangan yang negatif terhadap para pemungut cukai. Markus 2 ayat 13-17, Matius 21 ayat 31, dan Lukas 19 ayat 1-10. Pergaulan dengan mereka dipandang sebagai sebuah sandungan. Yesus dan pemungut cukai. Pemungut cukai dapat dikatakan sebagai kelompok orang yang secara khusus dihina dan dibenci oleh masyarakat. Yesus pun sering menggambarkan pemungut cukai yang serakah sebagai contoh khas sikap egoistis. Matius 5 ayat 46.
Meski sering disebut perampas dan berbudi rendah, namun Yesus menyambut para pemungut cukai yang rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Markus 2 ayat 15 dan Lukas 15 ayat 1 menuliskan bahwa pemungut cukai kerap hadir dalam pelayanan Yesus dan mendengar apa yang Yesus sampaikan. Menarik jika mengetahui bahwa salah satu dari murid Yesus adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah Matius, yang disebut juga sebagai Lewi. Markus 2 ayat 13-17, salah satu dari penulis kitab Injil. Tidak didapati sesuatu yang spektakuler atau terdapat mukjizat besar pada saat Matius dipanggil menjadi rasul. Namun kemuliaan panggilan justru terdapat pada siapa yang memanggil dan seperti apa respon orang yang dipanggil. Berikutnya ada Zakheus, kepala pemungut cukai yang mau membuka pintu rumahnya untuk Yesus. Lukas 19 ayat 1-10. Rumah Zakheus sebagai orang kaya tentunya indah, namun dia bukannya bangga, melainkan malu dan tersentuh ketika Yesus mau datang dan singgah di rumahnya. Untuk membalas budi atas perhatian Yesus padanya, maka Zakheus memperlihatkan perubahan hati dan sikapnya, khususnya dalam melihat Yesus yang dipanggilnya sebagai Tuhan. Disinilah pertobatan Zakheus yang semula dianggap berdosa karena memiliki pekerjaan pemungut cukai yang selalu dianggap korupsi, kemudian berubah hati dengan keinginannya akan membagikan harta miliknya kepada orang miskin, bahkan membayar 4 kali lipat bila dia telah memungut pajak berlebih dari orang lain. Kehadiran dan pelayanan Yesus mengguncangkan kehidupan bermasyarakat di tanah Palestina. Yesus sering berkumpul, bahkan duduk makan bersama-sama pemungut cukai dan perempuan sundal. Ia suka berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you.